yang emang udah lucu ya. Kan kalau kita lihat kayak Harry Potter masih muda nih. Ada lagi ya jokes ya yang mau dites? Mumpung kamera nih. Mana tuh dipotong ada ya. Iya. Instagram. Jadi kok di TikTok. Sultan nih bos, senggol dong. Senggol asik. Dia malu-malu ya sebenarnya. Masih belum lepas sebenarnya dia. Iya, dia masih belum lepas, nggak tahu beban apa atau gimana. Padahal udah saling kenal loh. Lagi ini bang, enak banget bang. Cie, itu mah bukan alasan. Kasih Rian pengen beropini apa nih? Kenapa tuh bang? Ya apa aja tentang komedi. Tentang komedi. Sebenarnya yang saya incar tuh bukan komedinya sih, lebih ke Opportunity-nya. entertainnya. Oke, entertain. Karena emang tujuan utama pengen jadi aktor tadi ya. Oke. Aktor wannabe nih. Iya, Oke, setuju. Pengen dikenal orang ya. Betul. Jujur aja emang kayak gitu tujuan utama. Iya, nggak ada masalah. Iya. Itu kan orientasi ya. Iya, Berarti caranya setuju. beda-beda ya. Salah satunya saya Setuju. terjun ke dunia stand up. Belajarnya dari mana aja atau mulai dari mana aja. Iya. Bebas-bebas aja itu mah. Karena kalau kita udah tahu arahnya, kita jadi tahu ngedalemin apa. Iya benar. Ya, Eko tadi Fokus kan ya. lari ke acting kan. Iya benar. Walaupun memang sekelas Tiko Pakusadewo pun masih terus belajar kan kalau soal acting. Iya, padahal udah senior, Cara kan? raut wajah, bahasa tubuh itu kan kompleks ya. Kompleks. Begitu kita dihadapkan dengan seseorang yang udah jadi bintang, kita bisa gugup juga. Iya. Dan gugup itu akhirnya mempengaruhi raut wajah. Iya, Yang tadinya harus flat, tiba-tiba jadi kelihatan gugup di kamera. Benar. Kamera paling nggak bisa bohong. Nggak bisa masalahnya. bohong, benar. Ibarat cermin dia. Benar. Paling nggak bisa bohong. Orang bisa lihat produsernya lihat, wah dia udah bagus. Pas dicek kamera, Ya, tidak kelihatan sesuai. semua. Iya, Oh, jadi arahnya emang ke situ. ke situ memang. Dunia entertain Dunia ya. entertain emang. Berarti andai ada project-project kecil, short movie gitu-gitu tertarik ya? Tertarik. Kebetulan saya habis ikut ketawa. Kok buka aku lihat apa? Dia belum ngomong udah ketawa langsung. Tapi mikir apa Iya, kok lihat apa gini. Apa Iyalah, aku pura-pura nggak tahu. Ini, jadi di kantor pajak tuh kan kami ada iklan pajak untuk mensosialisasikan pajak. Oh, oke. Tapi kami aktornya tuh nggak sewa artis, tapi Hari dari ini. pegawai pajaknya sendiri. Nah, itu ada seleksinya. Hari ini penting ya hal-hal begitu, maksudnya video-video durasi pendek, apapun jenis pekerjaannya ya. Iya. Hari ini penting Penting banget. lah, dunia konten kreator menurut saya Karena orang hari ini menarik menonton bukan membaca. benar. Apalagi khususnya masyarakat Indonesia ya. Makanya jangan heran perpustakaan lebih sepi ketimbang bioskop, Netflix. Ya, Netflix Karena rame. emang orang Indonesia Ya. lebih demen visual. Makanya TikTok boom. Rame, ya, iya booming ya. lah. Akhirnya semua ngikutin algoritma dia sekarang. Iya. Kalau fenomena terakhir nih, fenomena sosial, apa yang paling terbesit seminggu belakangan atau 2 minggu belakangan atau sebulan ini, yang paling nyeleneh banget? Wah ini lucu nih, bisa dijadiin premis atau apa? Bang John, Bang John, 2-3 menit keluar. John menarik. Iya, iya kan? John menarik. Bos mana coba? Wah, coba di PNS semua bosnya kayak Bang John. Wah. Merdeka ya? 2-3 hari keluar. Merdeka. Kerja, buka usaha sendiri. Buka usaha Siapa yang nggak mau coba? Betul. Bang John. Bang John, respect Bang John. Respect Bang John. 2024 calonkan presiden. Kayak Kami siap dukung. ya, pokoknya apa pengangguran nol. Nol. Bang John jadi penguasa. Pokoknya nih, pengangguran Sultan nol. belum lulus SMA udah ada kerja di Bang John. Udah nunggu nih kerjaannya, Udah nunggu ya kan? kerjaan. Langsung digaji lagi. Langsung Sebelum digaji. kerja belum Cleaning service aja 10 juta. Bang John Coba gila nggak tuh? Ketar-ketir nggak UMR Banda Aceh? Bang John sudah yes. Maksudnya 2 tahun 3 tahun dia bisa sesukses itu wow sih sebenarnya ya. gila sih. Sebenarnya. Tapi ini mengenai apa tadi konten sosial, menurut saya kan banyak tuh pro kontra Bang John ya. Ya. Saya termasuk yang pro sih. Pro. Saya nggak kontra sama dia. Pro. Karena yang viral di Twitter kan chat bahwa dia marah-marah, Ya. cuman di-read aja langsung dipotong gaji, Ya. dikeluarin. Ya namanya pekerjaan. Karyawan Ya banyak. karyawan
Enggak, maksudnya itu kan perusahaan dia, suka-suka dia. Anda kalau nggak suka ya cari kerjaan lain lah. Pasti dia punya pertimbangan juga, pertimbangan ya kan? sendiri. Mungkin kinerjanya atau apanya. Benar. Selama itu fair-fair aja aman sih. Dan dia kenapa bisa cepat kaya? Katanya, oh dia kayak Indra Kents gini-gini. Enggak. Dia emang jago marketing. Dia kan di podcast siapa tuh dia bilang sebelumnya di Auto 2000 dia kerja kan. Di bagian marketing dan dia bisa jual berapa ribu unit. Unit mobil, terus dia jual apartemen berapa unit. Dia emang jago. Dari konten TikTok dia ngajarin masalah marketing, pelayanan, harus ngikut sama klien. Setidaknya pertama kali dia bikin konten itu ada edukasinya. Ada edukasi, nggak sembarangan. Orang yang tadi berpikir perizinan itu mahal, pas lihat konten dia, oh kebayang. Iya. Butuh duit 45 juta udah jadi kok. Bener. Yang tadi kita kebayangnya, wah mungkin mahal. Dan saya akan jawab kenapa dia bisa murah. Dia memangkas birokrasi yang misalnya di nih. bawah tangan. Nah, yang anak-anak buahnya nih diselesain langsung ke bosnya, makanya dia bisa lebih murah. Orang tengahnya dihilangin sama dia. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya kerja di corporate. Betul. Kayak bayar pajak. Nggak mesti pajak, semua lah. Zakat semua. Zakat penting. Anda mau masuk surga kan? Semua. Sekolah. Nah, gini Sultan. Sebenarnya udah ada uang APBN sebenarnya ke pendidikan kan. Kenapa ada SPP? Saya juga bingung sih. Mungkin ini kita positive thinking aja ya. Mungkin biaya-biaya laboratorium, ada alat-alat baru, entah musik yang nggak dibiayai pemerintah, mungkin dari situ. Kita kan sebagai murid nggak terlalu jauh untuk tahu. Ya positifnya itu aja. Tapi kemarin waktu kita dengar podcastnya Abdur, yang dia orang pendidikan, pernah jadi guru. Iya benar, Abdur guru. Pendidikan itu kan memang dananya dari pusat. Nah, begitu nyampe ke daerah, itu potongannya banyak. Nah itu kita tadi. sama-sama tahu lah, di sininya deres, sampai sini udah setetes. Nah itu yang membuat harus ada SPP untuk bisa gaji guru. Benar. Atau ngebangun kebutuhan para murid yang lain. Dan juga kue hari guru. Kue hari guru. Wow. Tapi kok bagi ini wajar ada SPP. Kenapa? Karena kan kok kami ini SMK, jadi kan nih uang nih bisa aja kan tadi positive thinking, bisa aja beli oli untuk buat mobil gitu kan. Beli bensin tuh tes mobil hidup apa enggak. Nggak buat tawuran udah betul. Untungnya di Aceh nggak ada tawuran. Nggak ada, alhamdulillah di Aceh nggak ada tawuran. Untungnya di Aceh nggak ada baik-baik. tawuran. Bukan baik-baik, nggak ada lawan aja. Kalau ada lawan pasti tawuran. Cari lawan. Ini ngomong-ngomong tadi edukasi kan. Kami mau tanyaan, ini kan sebagai junior lah kan. Mau tanya, kayak mana cara jelasin ke orang tua tentang stand up nih? Kasih. Gini Sultan. Gini ceritanya. Gini Sultan. Jadi orang tua tuh percaya sama anaknya kalau udah berpenghasilan. Jadi kok minimal menangin lomba satu aja. Serius bilang. Bawa pulang duit, bawa pulang piala. Ya, satu aja. Acara kaleng-kaleng boleh lah, stand up di warkop lah. Atau enggak gini, kau beli piala sendiri, kau print sendiri. Pura-pura lomba stand up. Kemarin kan ada sertifikat tuh. Nah, kasih tunjuk. Tulis di situ. Juara 1. Harapan. Menangis atau menanggung malu. Itu. Jadi gini Sultan. Betul tadi, salah satunya orang tua emang perlu pembuktian sama kayak mana Sultan tuh meyakinkan orang tua. Betul. Karena kita ini sama orang tua kan beda, hidup di generasi yang berbeda. Betul. Di generasi orang tua, di mindsetnya hal-hal yang sukses tuh PNS sama aparat negara. Sedangkan di generasi kita sekarang apapun bisa dapat penghasilan. Konten kreator. Udah random. Ngomong kayak gini, orang tua kita mana ada dulu kayak gini? Nggak ada. Nah, jadi ada cuma nggak direkam. Nggak direkam dan kamera dan susah kuota belum ada, internet juga. Iya. Suara tembakan. Nah, ya wajar lah itu. Argentina merdeka. Enggak. Jadi kalau itu anti mainstream aja kita sebut, gerakan anti mainstream. Jadi tergantung gimana Sultan meyakinkan orang tua bahwa jalan yang Sultan pilih itu bisa lebih sukses dari Tapi orang coba tua. tanya dulu ke dia, kenapa dia punya pertanyaan itu? Apakah orang tua Anda melarang Anda untuk berkomedi atau apa? Mungkin. Kenapa timbul pertanyaan itu? Lihat komen kayak. Kok larang enggak?
Kenapa ada pertanyaan itu? Kok orang tua larang nggak? Cuma kan waktu ditanya kayak yang kami mau kompetisi itu, tanya mau ngapain? Stand up. Apa tuh stand up? Kayak tuh. Berdiri. Kan Ya. stand up berdiri. Kami bilang ada kompetisi-kompetisi kayak itu. Cuma kok untuk jelasinnya apa ya? Susah. Karena kan orang tua nggak semua tuh apa nih stand up gitu kan. Mungkin dikasih contoh? Itulah kayak yang Bang Rian bilang nggak harus ada bukti satu. Betul. Itu sama kayak kita main game. Main game kok jadi pro player ada duit, nah bahkan Ada melebihi duitnya. PNS bahkan. Lebih. Nah, makanya orang-orang main game tuh kalau memang dia jago, dia seriusin. Ya. Nah, kalau emang biasa-biasa aja mainnya dari dulu main udah stuck epic tuh nggak usah main aja. Ya. Nah, kalau kayak emang mau serius, kau menangin satu lomba atau nggak kayak aku bilang tadi, kau beli piala sendiri, kau Yeah. print sendiri, nih mak, nih hasil stand up menang turnamen warkop. dikit. Kalau mau fair sama diri Tapi sendiri. Sultan nggak berkembang kalau kayak gitu. Iya. Kalau mau fair menangin secara fair. Perlu pembuktian aja. Dulu kalau kita lihat kisah RRQ Lemon, dia kan pas ngomong sama orang tuanya juga nggak diizinin pas dia mau gabung Semua. RRQ. Tapi dia bisa buktiin. Maksudnya kita kontrak dulu sama orang tua, kasih saya waktu, kalau saya berhasil deal, kalau nggak berhasil saya balik lagi ke Aceh. Ya. Nah, Sultan harus berani ambil resiko aja. Dan ini kan bukan sebuah profesi yang nggak bisa ditinggalkan dengan usaha yang lain. Sekolah mah sekolah aja, kerja mah kerja aja. Iya. Ini dijadiin sampingan sampai bener-bener berani memutuskan gitu. Kalau emang kita kegiatannya udah padat, Iya. udah diundang sini, undang sana, undang sini, undang sini. Nah, itu berani memutuskan. Kayak Ferry sampai berani mutusin lepas PNS kan? Untuk Belum, jadi belum. YouTuber kan? Masih Udah PNS. sekarang. Oh iya. Kayaknya udah sekarang. Tapi udah selesai dia. udah Waktu selesai. ngobrol sama Macan Idealis kalau nggak salah dia ngomong gitu. Oh, Dia udah cut Cut. PNS-nya. udah dapat sponsor sama Iya. Om Bota. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua ya dari AdSense dia udah ngitung-ngitung Udah lah ya. gede lah, ya pastilah. Kan? Ya kalau PNS ujung-ujungnya dia cuma dapat beras jatuh nih. Benar, Ya benar. kan? Sekarang PNS itu udah stand up. Iya. Benar. Makanya kalau ini jujur-jujuran ya, gaji PNS ketimbang pekerjaan yang sekarang lagi banyak ya, konten kreator, YouTuber, gamer, Iya, iya. jauh. Ya. Jauh. Kecuali memang kita udah naik diploma segala macam, sekolah lagi, terus punya link. Sebenarnya yang diincar sama orang-orang yang mau berkarir di PNS tuh ya jabatannya. Atau emang dia punya jiwa politik yang Nah, ingin dia iya, bawa. ada ya kan? tujuan tertentu Iya, lah pasti. iya. Kalau sekedar dia Tapi cuma kalau mediocre ya pasti milih-milih juga Iya, kalau ada pilihan pastilah. gitu. Apalagi pilihannya udah jelas, udah nggak gambling gitu ya, udah nggak ngeraba, udah jelas gitu. pasti udah ada hitung-hitungan lah. Apalagi sekelas Ferry ya, untuk hitungan dia Pasti, berani pasti. ngelepas itu udah Karena makin kesana kan dunia digital udah pasti menguasai dari semua bidang kan. pasti. Bahkan kalau dari pemerintahan sendiri, kalau nggak banting setir main digital ya ketinggalan juga secara informasi, secara sosialisasi. Iya. Makanya ada akun-akun pemerintah sekarang yang emang udah dikemasnya menarik. Harus. Ya, udah nggak boring. Nggak boleh. Nah, Kalau nggak ketinggalan zaman dia mati. ya kayak tadi orang nggak tahu tentang pajak. Coba lah, berapa banyak artis yang dulu di zaman ibu kita terkenal apa, sekarang nggak ada lagi namanya. Karena dia nggak bisa apa ya, Itu mau berkembang sesuai perkembangan zaman. Gelombang itu deras kok. Siapa yang nyangka coba? Sekarang ibu-ibu mandi lumpur dapat duit. Iya. Walaupun pro kontra ya. Siapa yang nyangka coba? Iya. Nggak ada yang nyangka. Nggak ada. Kita nganggapnya orang gila dulu mandi di lumpur. Sekarang dapat duit. Ya. Masa kesal lagi malahan. Iya, mandi lumpur aja udah. Gimana lumpur lapindo ya? Ya. Iya. Bisa jadi kita yang anggap itu malah petaka bisa menghasilkan uang kan? Udah habis lumpur diambil. Iya. 200 juta. Nah, Apa? Ini menarik nih kalau dia sekali nyeletuk nih. Kita pengen ketawa, tapi kami tapi mikir. Apa tadi? 200 juta apa Bang? Yang itu Om John Oh, dikasih Oh, kerjaan, dia malah minta duit. iya dia minta duit. Dia minta duit. Itu sih kurang ajar ya. Iya, benar. Kurang ajar, kurang ajar. Parah sih, itu nggak tahu diri. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. John LBF nih. Nggak tahu John LBF 2019 pengangguran. LBF itu apa ya? Lovebird fans. Nggak tahu juga. LBF tuh lomba berhitung tuh. LBFT. LBFT. Kayak Bang John lulusan teknik sipil Unsia. LBF tuh.
Sultan. Tanya apa? Nih, Punchline. Punchline. Terserah. Mau nanya apa ya? Kami siap menjawab. Atau premis Sultan nih, udah beberapa minggu nih nggak ada open mic, ada gak beat baru? ada. Apa? Seru deh, apa? Beat baru deh. Apa punchline-nya kalau menurut kami udah Lucu, dapat. ya. Cuma premisnya yang masih kami cari. Ayo kita kombut nih ceritanya. Siapa tahu dapat premis atau dapat tambahan diksi. Ini kan kita sekitar 2 minggu gitu Dan. Ya, kurang Jadi lebih. bulan 2 tuh bulannya hari kasih sayang. Februari. Ya, Oke. Hari Valentine. Hari Valentine, Ya. ya kan? Semua orang merayakan, termasuk Rossi. Enggak semua orang sih. Terus Sebagian orang merayakan, termasuk Rossi. Harus sih. Karena Valentino Rossi. Oke, Valentino Rossi. Kenapa dia? Kan Valentine. Oh, Valentino. Valentino. Oke. Sesimpel itu. Ya, tadi sempat hasil kumpul kumpul di sama jalan. Bang Haikal waktu jalan. Oh, ini Oke. bisa Bang. Oh, bisa dah. Valentine. Tinggal dibungkusnya ya. Itu ada nih. Jadi kan kami ini jomblo lah, ya kan? Oke. Jadi hari Valentine ini mau cerita tentang nama-nama kawan yang cewek nih. Oke. Mau bilang nih, ada kawan satu nih, dia orang bisnis yang suka kerja sama itu kan. Nama dia Lia. Oke. Nama panjangnya afiliator. Oh, oke. Afiliator. Menarik sih. Afiliator. Nama pendeknya Lia ya. Ya, Kenapa nggak Thor? orang Kapalu nanti. Afilia. Coba dikomentarin Rian, dari premis yang dia punya apa yang bisa dibedah. Aduh. Afiliator dulu deh yang paling menggelikan tuh. Lia. Sebenarnya Sultan ini tipikal stand up comedy. Ini mungkin kalau referensi saya bisa kasih satu nama komika yang baru-baru ini lagi naik daun lah, Gautama. Bapak-bapak Fani. Itu Oke. dia mainin tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Sultan kan kayak gitu, premis-premis, Iya. expander, expire. Oh, mendingan dijadiin tebakan daripada dijadiin beat. Bener, lebih oke gitu. Dan si Gautama nih menang karena tebak-tebakan dia tuh menyinggung hal-hal yang sarkas, kalau nggak politik. Iya. Jadi orang lebih relate dan keren. Ketimbang yang asmara kita udah Out of the box lah ya. ibaratnya. asmara tuh udah sekarang kayaknya udah biasa lah. Hampir Standar semua banget ya. manusia pernah merasakan. Standar. Tapi kalau politik lebih ke sarkas, nyindir, nggak semua orang berani. Tapi kan di umur dia memang perjalanan hidupnya belum banyak. Benar. Baru yang dialami hal-hal seperti itu. Benar. Paling cara ngebungkusnya kali ya. Iya, makanya Atau dia lebih banyak baca atau menonton. bergaul oke, banyak baca, referensi lah. Makanya tadi Referensi. coba lihat Gautama. Referensi. Karena dari dua yang tadi dia bilang, pertama Valentino Rossi, yang kedua afiliator, nggak bisa dibilang cetek ya. Iya. Tapi maksudnya mudah ketebak satu. Ah. Terus begitu punchline-nya dikeluarin nggak bikin wow. Ya. Karena ya diksinya masih umum lah Iya, gitu, masih tipis, umum. masih. Nggak jauh banget gitu. Sementara plot twist ini yang bikin orang ketawa menggelitik sebenarnya. Iya. Di saat jauh banget memang ada Nah. patahannya. Benar. Tapi kayak Valentino ya cuma ditambahin O doang, afiliator cuma digabungin doang gitu. kayak Patahannya nggak terlalu patah aja. kayak Bang Akbar lah. Kenapa Terlalu dia bisa lucu pas itu? Padahal dia tuh gugup bawain material. Karena pas dia bahas superhero, di kepala kita superhero tuh ya Marvel. Ya. Kalau superhero kita ya apa tuh Gatot Kaca, Ya. Sri Asih gitu-gitu. Datang dia Cumen coba. Coba nama makanan jadiin superhero. Enggak, Akbar tuh. Ya, Mat Ekal bahas ini pas pertama tuh ngomong orang Aceh. Ya, orang aja. Jadi itu yang bikin orang itu pancelannya tuh nggak Jadi, ketebak. Iya, karena memang mungkin Betul-betul patah ya, ya. plot twistnya belum terlalu patah sih. Nah. Sultan ibaratnya harus cari yang lebih jauh lagi gitu. Itu terlalu deket dan nggak mudah ditebak, oke. Tapi begitu dikeluarin ya nggak ini aja, nggak jauh aja gitu, patahannya nggak terlalu patah. Makanya guna kombut itu yaitu untuk
satukan persepsi. Iya. Misalnya Sultan punya punchline yang betul-betul out of the box nih. Kombut, oh ini harus pakai disclaimer dulu, Iya, kayak biar yang orang tadi paham. biar orang paham. Atau Soal emang nggak rokok. perlu disclaimer karena lagi viral. Ya, atau dijelasinnya setelahnya. Gitu doang sih. Karena Kayak- kalau orang nggak tahu, akhirnya jadi bingung ketawanya. Bukan berarti nggak lucu, karena lucu juga relatif. Kayak aku pas bawain materi dimarahin bos pakai kata-kata Fajar Setboy, aku nggak perlu disclaimer lagi karena emang Ya, lagi viral. itu. Gitu. Tapi kalau emang nggak viral ya perlu disclaimer biar orang masuk di kepala. Itu sih. Karena soal storytelling Haikal nih bisa maksudnya dijelasin sama dia secara teknis. Bisa nggak kalau bedah storytelling tapi dari segi teknis? Untuk komentarin ini. Bukan hanya komentarin sih, secara general aja. Karena tipe-tipe storytelling ini kalau diteknisin seperti apa? Dalam segi penulisan. Aku nggak tahu persis juga. Aku buat-buat aja. Menurut Permainan aku, kata? Permainan kata, bolak-balik Bolak-balik kata. kata. Nah, itu aku suka. Ya. Dan biasanya selalu kena. Itu kan Tapi berarti biasanya ketebak. kamus diksi mesti banyak ya? Ya, secara nggak kayak langsung. yang senior-senior bilang enggak, sering-sering baca buku, baca koran. Karena itu muncul kata-kata yang kita ini muncul Ya, otak, membekas. muncul. Makanya kalau si Sultan bilang tadi Valentino Rossi, harusnya dibuat wacana dulu. Kayak aku kitab Yellow kemarin. Betul. Aku duluan bahas dulu di Betul, awal tuh. Aku betul. nih hafal semua kitab. Iya. Kitab kuning. Nah, Iya. aku tebalin tuh kitab Betul. kuning, Iya. kitab lelena. Iya. Nah, baru kitab apa ini? Kitab Yellow. Itu salah satu itu. Buat membekas di otak lu. Karena kan kitab kuning nggak semua orang tahu. Packagingnya. Itu bahkan orang nggak semuanya ngaji di situ. Betul. Belum tentu orang juga tahu kitab kuning kan gitu. Ya, jadi kita buat kitab kuning, Iya. baca. Kita ikro aja. Kitab yellow. Si Sultan ini pandai. Padahal kan itu simple, cuman ditranslate ke bahasa Inggris doang. Nah, gitu, ya kan? warna yellow sama kuning. Iya. Sultan ini tahu dia topik apa yang hangat kita bahas. Cuman cara bungkusnya tuh. Aku nggak pandai-pandai juga, aku masih belajar juga. Betul, betul. Ya semua kita masih belajar. Menangnya si Cuman kan dia sekarang maksudnya di saat ngetes ke kita, di kita aja belum bisa gregat gimana ke orang yang bukan komedi gitu. Ke orang biasa maksudnya. menang Haikal itu dia kenapa bisa lucu? Dia pas ngeluarin diksinya itu ada penegasan di situ. Ada. Entah dia Ya. marah. Tak ekor. Jadi pas dia bilang kitab Yellow kencang, Iya. ada penegasan. Jadi kita yang dengar juga kaget. Kayak di garis Nggak bawahi flat, gitu. iya. Kayak di garis bawahi. Kayak Sultan pas bilang Rossi Makanya terlalu flat. kemarin kan sempat kita koreksi tempo satu Sultan. Temponya juga perlu. Ibaratnya bedain tempo premis sama tempo punchline. Di situ temponya berubah. Tapi kalau semuanya datar, ya nggak tahu. entah di Orang-orang berhenti biasa. sejenak dulu berapa detik baru bam. Kadang bisa dipatahin gini juga pas berhenti pasti orang mikir wah ini punchline nih, tiba-tiba Iya. nungguin dah. Iya, Kan bisa banyak juga. macam-macam. Tergantung kita mau ubahnya mau kayak mana. Pokoknya punchline itu kan nggak ketebak. Iya, si plot twist itu emang patahannya mesti patah banget. Di nada perlu aku masih belajar Nada. di nada juga. Nada Datar atau enggak. intonasi. Minimal kayak Coki lah. Valentino Rossi. Iya, iya, Kayak gitu loh. iya, iya. Itu emang Setuju. beberapa ketebak. Setuju. Tapi karena dia buatnya Iya. lebih gitu. Setuju. Habis itu Iya. ketawa dia sendiri. Nah, Iya, itu pengaruh. Jujur nih ya, Pengaruh banget. banyak yang bilang apaan sih ketawa sendiri kayak backsound kan. Iya. Padahal ketawa itu nular. Fix. Kita ketawa tuh membuat orang lain ketawa. Iya. Dan itu emang kita juga negasin bahwa ini lucu. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Coki kan padahal kita padahal nggak lucu kalau kita Iya, pikir. iya. Tapi karena dia ketawa lucu, kita jadi ketawa. Ya kayak Ali Akbar, penulisannya nggak lucu. Iya, cuman Tapi dia bawainnya bisa lucu. Lucu. Gitu. Apalagi hal-hal remeh-temeh. iya, Perlu banget kan emang. makanya kalau Ali Akbar aku suka agak penulisannya. Lucu. Dia termasuk bolak-balik Dia kata. santai. Termasuk beat dia yang kerupuk. Ya, banget. Kalau ada yang banget. pernah denger Momogi, kerupuk. dia suka gali kerupuk. Iya. Banyak orang makan nasi tapi lupa sama kerupuk. Iya. Nah, Iya. jadi kalau aku ada nasi itu aku makan kerupuk dulu sampai Iya. aku lupa ada bahwa ada nasi. Iya, betul dibalik. Bolak-balik kata kayak itu nice lah. Betul, betul. Semua tentang ngebadanin tadi ya. Hal-hal sepele jadi luar biasa.
Dan itu banyak komika suka, dalam artian nggak kepikiran sama dia, padahal dia juga tahu hal-hal remeh-temeh begitu, tapi nggak kepikiran gitu. Dan itu pertama intonasi, ya kan. Kedua emang delivery, permainan kata, role of three. Sebenarnya kan kalau stand up comedy, setup, premis, punchline. Punchline ini banyak tekniknya. Kita mau pakai act out, permainan kata, callback, roll of three, macem-macem lah. Roll of three aja bisa 1, 2, 3, bisa A, B, jadi AB, macem-macem. Dan memang ada orang yang emang bawaannya secara personal udah lucu. Wah, kayak Munawar. Wajahnya. Jadi itu kebantu gitu. Bener, Munawar naik ke atas panggung aja orang udah ketawa. Kayak Sadana Agung gitu. Iya, bener. Ketawa gitu. Ada yang begitu. Munawar idolaku. Nah, ya Munawar yang itu kan tinggal ditebelin doang ya. Munawar di Aceh lucu. Munawar kalah kalau misalnya dia tampil internasional, tampil ke nasional, karena dia bukan orang Jawa aja, udah. Kalau dia orang Jawa, ya lucu udah. Dia Doditnya Aceh. Doditnya Aceh, bener. Dodit. Gaya-gaya kampungan, Betul. ke mall, nggak tahu ke mall. Iya. Itu materi Munawar, kok dibawa sama aku nggak akan lucu, nggak mungkin persona. percaya orang. Aku ke mall nggak, iya kan? Kebantu dengan Iya, personanya. kebantu sama persona. Iya, kayak Dodit, nggak semua orang bisa ketawa sama Dodit. Bener. Kayak Sadana Tapi Agung. karena dia Jawa aja, jadi lebih relate. Lebih, karena mayoritas Pulau Jawa. Barometer lah bisa dibilang ya. Tapi kalau nunjuk kamera apa? kalau udah sering muncul, Udah terbiasa tagih orang pajak. Bayar pajak. udah. Makanya sering muncul ini penting, setidaknya muncul di dunia maya. Jadi secara nggak langsung tuh tersosialisasi. Orang-orang kayak Munawar ya maksudnya. Di sama orang kalau bahwa logat Aceh ini ada. Dan lucu juga. Dan lucu. Logat Aceh ini. Murni. Aku pengennya Munawar sampai kayak ke nasional. orang-orang Medan bawa logat Batak ya. Iya, benar. Sebenarnya kita juga bisa. Seorang Aceh ini belum ada yang buka. Betul. Aku harap Munawar yang buka. Buka udah, tapi belum tembus gitu. Buka udah, tapi Ada belum yang tembus. Dulu ada komika Aceh namanya, kalau nggak salah Hafiz. Itu udah sampai nasional dia tampil di Super saat Super. itu. Bawa masalah bioskop. Ya. Disuruh pulang sama Juba. Makanya Aceh ini agak baper sedikit. Makanya Kenapa tuh? itulah tertinggal Aceh. Bapernya kenapa? Oh, di saat kita selalu dikaitkan seolah-olah sama agama. diledekin. Iya. Oke. Terbentur ini juga sih. Terbentur sama. syariat kita juga. Iya, iya. Yes, ya. Jadi kita Salah satunya mau berargumen jadi takut-takut. Kita mau Tapi nggak sesuai realita ya. Kalau kita bicara mau fair, jujur bicara ya nggak sesuai realita juga. Nggak sebegitunya juga. Kalau orang yang nggak pernah tahu atau tinggal di Aceh bisa dia ngomong begitu. Atau dia setidaknya punya pemikiran, wah Aceh itu seperti itu. Tapi coba aja sudah tinggal setahun berubah mindsetnya. Tapi gini Bang, yang bikin itu dia pas dia bawain di Jakarta tuh lucu. Cuman orang Aceh sendiri yang ngapain sih dia Iya, bongkar-bongkar aib gitu Iya. atau gini-gini. sebenarnya terusin aja ya. Iya. Itu kuat-kuatan mental iya. aja sebenarnya. Cuman dia nggak bisa balik ke Aceh lagi. kuat-kuatan mental aja Kuat-kuatan tuh. mentalnya kayak Lemon Iya. mana mau balik lagi. Kuat-kuatan Udah enak di mental Jakarta. aja. Makanya nggak bawa nama Aceh Bun. Iya. Kalau kita Kayak PUBG dibilang haram lah Mobile Legends. nah Iya. gitu. Pulang dah. Iya. Kita sebenarnya lebih ke nggak tahu ya kenapa ya susah juga jelasinnya kalau Iya, berbau tapi agama. itu tapi ya gitulah ya ibaratnya nggak sesuai realita juga ya. Kalau mau dipukul rata nggak ada orang yang main begitu di sini, tapi buktinya kan banyak. Iya. Fakta, kita bicara fakta. Bukan cuma sekedar orang luar yang menilai Aceh seperti apa, dan itu bagi orang Aceh sendiri kayak kita menyedihkan, ironis. Iya, ironis, Saya susah. tahu Aceh itu sama Ya, Sama, betul, iya. betul. Yang lain ya tetap berani. Padahal ya dia kalau mau bandel tinggal ke Medan, tinggal ke Jakarta kan gitu. Iya. Andai pun di sini ada bioskop, ya duduknya terpisah kan bisa. Yang penting toiletnya campur kan gitu. Campur air maksudnya. Bisa-bisa aja. Karena nggak bisa dipungkiri teknologi informasi ya penting untuk sebuah kemajuan ya. Benar. Kemajuan. Tapi kalau banyak
yang tertinggal, ngobrol apa aja jadi nggak nyambung, ya orang jadi punya stigma negatif gitu. Oh, orang daerah tuh nggak tahu apa-apa. Konservatif Padahal jadi. kebalikannya, iya konservatif. Susah. Padahal kebalikannya. Padahal dan kenapa logat Aceh kembali lagi ke personal orang Aceh sendiri mungkin kurang pede untuk bawain ya. Betul. Takutnya nggak lucu. Takutnya Itu nggak juga lucu. sih ya. Kayak buktinya logat Papua, Iya. Ambon, Logat Timur. Timur. Sah kok, semua orang punya aksennya masing-masing. Iya. Bahkan di bahasa Inggris sendiri, ya kita ketemu orang Prancis beda aksen Iya. Inggrisnya, ketemu orang Jepang beda aksen Inggrisnya. Ya Australia parah, ya kan? harus pede aja. Inggris parah. Sekarang kan udah banyak komika tuh yang aksen Lampung, Palembang. Tinggal Aceh aja nih. Betul, Tinggal mau berani nggak? betul. Oke, orang kayak Munawar harus kita dorong terus sih. Iya. Aksen. Walaupun di beberapa kayak Benu Bulu, siapa itu dulu? Aksennya kan juga kental ya, aksen Acehnya. Iya. Coba di dunia stand up ketiban sama Medan ya, sama Batak ya. Iya. Karena Belum orang murni gitu, berdiri sendiri. karena orang Batak itu pede. Pede. Itu aja. Makanya Pede. sukses jadi pengacara, Pede. sukses jadi stand up, sukses jadi penyanyi, semua sukses karena pede aja mereka. Jadi mau bilang orang Aceh nggak pede? Orang Aceh emang nggak pede, jujur. Jangan mancing ke sana. Tapi emang jujur. Faktanya emang gitu. Canda. Yang Sebenarnya penting banyak jadi- orang Aceh yang jadi diri yang sendiri. banyak bakat. Banyak Banyak, orang Aceh jadi banyak. cuman mungkin kurang diwadahi. diwadahi. Kurang diwadahi menurutku. Ada yang bertalenta sedikit disuruh pulang, dianggap sensitif, takut apalah bawa-bawa agama. Sebenarnya kita nggak bisa bergantung sama orang sih ya. Emang harus diri kita sendiri. Ibaratnya kalau mau naik ya dengan cara kita sendiri. Betul. Karena lucunya gini, oke kalau belum terkenal atau belum meledak digitu-gituin. Tapi begitu dia udah meledak, terkenal, itu jadi dipuji-puji. Kan jadi kayak sebuah kemunafikan gitu yang dibungkus yang ya kalau belum pol banget karirnya masih diledek-ledekin. Tapi yang udah pol banget jadi disanjung-sanjung kan. Jadi oh ini bawa nama daerah nih, oh ini gitu. Gitu. Tapi kalau yang dari awal semuanya disupport, mau udah jadi, kita nggak bicara komedi doang ya, mau olahraga kek, mau kesenian apa gitu, Ya. banyak lah. Yang bertatih-tatih dengan modal sendiri ke Jakarta ikut kompetisi atau apa, nah, Tapi kalau untuk logat aku Munawar. Munawar. Harus murni. dari kami dari Munawar maunya. Murni. Buka jalan Nah, dengan tuh, logat kayak itu. dengar Munawar, semua orang mendukungmu. Ayo, jadi kayak Benteng Takeshi. Iya. Aku kalau nggak berkompetisi aku dukung Munawar. Munawar, berkompetisi. Benteng Takeshi. Tapi emang kalau kembali lagi kembali ke personal masing-masing ya. Kalau emang mau sukses ya harus diri kita sendiri yang ini, jangan tergantung sama orang lain. Nggak bisa. Harus disupport sama pemerintah. Coba aja dulu. Nanti kalau emang sistemnya kayak tadi pas terkenal baru disupport ya nggak masalah, emang kayak gitu. ya, jadi kita Berani, yang penting berani aja dulu. setuju. Jadi jangan patah semangat Jangan ya. patah semangat. Kita close ya. Boleh? Udah hampir 1 jam 57 menit. Tonton sampai habis karena ini semua isinya daging. Ini tetap ada ini kan tulisan-tulisan Cina di atas. Oh, jadi hacker. Tulisan bahasa Aceh sebenarnya itu. Kalian aja nggak tahu. Sultan kita suruh closing statement. Ya, Asik. coba. Gila. Oh, ini biasa kalau closing ada kata-kata motivasi, Bijak, kata bijak. Nah, terserah Sultan. Ya. Jadilah diri sendiri. Nih Sultan keluarnya yang gitu terus nih. Udah berapa kali itu kan? Janganlah yang lain lagi. Kata-kata motivasi. Iya nggak mesti. Apa aja. Atau mau dada-dada ke mama, ke bapak, ke adik. Ya. Motivasi. Apa nih motivasi nih? Ya udah, karena Sultan kelamaan, kita cut di sini aja. Thank you for watching. Salam dari kita semua. Assalamualaikum.